Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, Bapa setia, Maha mulia, Maha kuasa, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Kau selalu ada di saat yang lain tak ada, dan Kau yang peduli di saat ku terjatuh. Rasanya tak sanggup lagi untuk menjalani hidup, namun tangan-Mu mengangkatku dari bahaya. Kau Bapa yang setia, di saat yang lain pergi menjauh, Kau dekat, Kau menolong. Di dalam lembah maupun Kau selalu ada. Haleluya, haleluya, ya Allah. Shalom, selamat sore saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua Hamasya Elohim, firman yang hidup yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup bernapas, menikmati anugerah berkat Tuhan, itu semua bukan oleh gagah kuat kita, tetapi semuanya oleh karena kasih kuasa firman Tuhan. Sebab itu layak kita selalu menaikkan pujian kita, mazmur kita, syukur kita, sembah kita, sebab Allah bertahta di atas puji-pujian setiap umatnya yang hidup di dalam kebenaran, di dalam takut akan Tuhan. Saudara terkasih, betapa kita di akhir zaman ini hari semakin sukar. Saudara terkasih, di mana kita jika tidak hidup dalam kekuatan, kuasa, kemuliaan Allah, hidup di dalam berpegang kepada firman Tuhan. Jika tidak kita berpegang kepada firman Tuhan, kita akan terseret oleh segala macam tipu daya muslihat iblis yang bekerja lewat keinginan mata, keangkuhan, nafsu. Saudara terkasih, keserakahan, hidup di dalam daging yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara terkasih, betapa kita yang telah dilahirkan oleh benih yang tidak panah, yaitu firman Tuhan, yang kita telah mengenal Yesus Kristus yang diajar dalam kebenaran, sebab Yesus Kristus Tuhan adalah kebenaran yang senantiasa menguduskan kita. Saudara terkasih, di dalam kebenaran, agar kita serupa segambar
dengan Khalik kita. Senantiasa kita harus masuk dalam persekutuan dengan Allah. Saudara terkasih, lewat doa, penyembahan, membaca firman, agar kita beroleh hikmat, beroleh roh takut akan Tuhan. Saudara terkasih, beroleh pengertian untuk berjalan di dalam kebenaran. Betapa saudara terkasih, jika kita menjauh dari hadirat Tuhan, tidak melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang senantiasa memagari kita agar kita hidup dilindungi daripada yang jahat, daripada orang yang bermaksud jahat. Saudara terkasih, jika kita mengandalkan logika atau kekuatan kita, kita tidak menyerahkan diri kita kepada Allah, kepada firman-Nya, untuk berpegang kepada firman-Nya, maka kita akan jatuh dalam berbagai macam tipu daya muslihat iblis yang senantiasa bekerja melakukan, saudara terkasih, tipu dayanya lewat keinginan daging, nafsu-nafsu dunia yang menyeret kita untuk menjauh daripada hadirat Allah, menjauh dari kekuatan, kuasa, kemuliaan Allah yang menopang kita, yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan oleh kuasa firman-Nya. Baiklah, pada hari ini saya akan berbagi firman yang menyembuhkan, menyegarkan kita, menuntun kita ke jalan yang benar, saudara terkasih, yaitu pada Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Demikianlah firman Tuhan, di mana Tuhan menegaskan agar kita jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, saudara terkasih, yaitu dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Saudara terkasih, jauh dari persekutuan dengan Allah, mereka degil dan bodoh. Saudara terkasih, oleh karena mereka jauh dari persekutuan Allah dengan Allah, hidup dalam daging, sehingga perasaannya mereka menjadi tumpul dan menyerahkan diri mereka dengan berbagai hawa nafsu dan kecemaran, dan mereka melakukannya dengan serakah. Saudara terkasih, betapa kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima Yesus Kristus dalam pengajaran kebenaran yang kita, pemikiran kita, saudara terkasih, roh kita, saudara terkasih, dipenuhi dengan pengajaran agar kita hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, agar kita serupa, segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Jika kita tidak hidup di dalam pengajaran, di dalam firman Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih, maka kita hidup dalam hawa nafsu, keinginan daging, dan melakukan segala hawa nafsu itu dan kecemaran itu dengan serakah. Saudara terkasih, kita melakukannya, saudara terkasih, dengan penuh keserakahan, sehingga kita, saudara terkasih, hidup dalam logika, hidup dalam hawa nafsu, hidup di dalam kecemaran, dalam hawa nafsu yang semuanya membinasakan dan menyesatkan kita, saudara terkasih. Tetapi biarlah kita hidup senantiasa agar serupa dengan
Yesus Kristus Tuhan, oleh karena kita telah menerima pengajaran kebenaran yang kita dikuduskan, saudara terkasih, di dalam kebenaran, saudara terkasih. Oleh karena itu, betapa sebagai anak-anak Tuhan, saudara terkasih, kita harus dipulihkan baik pikiran kita, baik roh kita, saudara terkasih, hidup kita, agar kita meninggalkan manusia lama yang membinasakan dan segala hawa nafsu yang menyesatkan kita. Tetapi mari kita senantiasa dibaharui dalam pikiran, dalam roh. Saudara terkasih, kita senantiasa hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, agar kita segambar serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Jangan ada lagi, saudara terkasih, kita hidup dalam hawa nafsu sehingga kita mabuk di waktu malam oleh anggur kenikmatan dunia, sehingga kita tidur di dalam dosa, yaitu hidup di dalam melanggar hukum-hukum kudus Tuhan, sehingga kita tertidur dan merasa bahwa kita dalam keadaan aman-aman saja. Saudara terkasih, jika demikian, maka hari Tuhan itu akan menimpa kita seperti kita mengalami wanita kesakitan dalam bersalin. Tetapi hendaklah kita senantiasa berjaga-jaga, menjadi anak siang, saudara terkasih, anak yang senantiasa dalam terang firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Kita melengkapi hidup kita, memperlengkapi diri kita, saudara terkasih, dengan perlengkapan senjata Allah, agar kita dapat berperang melawan tipu daya muslihat iblis yang senantiasa bekerja, tidak mengenal waktu, saudara terkasih, baik siang, baik malam, saudara terkasih. Oleh karena itu kita harus mempergunakan perlengkapan senjata Allah dengan berketopangkan keselamatan, berbaju cirahkan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, berkasut kerelaan beritakan firman damai sejahtera, berperisaikan iman, dan kita terima pedang roh, saudara terkasih, menjadi laskar-laskar Kristus di tengah dunia yang gelap, bengkok, licin, penuh tipu daya muslihat iblis. Kita harus menjadi seorang olahragawan yang bertanding menuruti aturan olahragawan, yaitu firman Tuhan, agar kita menerima mahkota kehidupan. Saudara terkasih, jangan kita hidup lagi dalam hawa nafsu, dalam daging. Tanggalkan semuanya itu, tetapi hiduplah dalam iman, dalam pengharapan, dalam Yesus Kristus Tuhan, dan senantiasa kita memikul, menyangkal diri dan memikul salib dan mengikuti Yesus Kristus setiap hari, untuk mengikut Yesus Kristus Tuhan dalam pengajaran, dalam kebenaran, dan senantiasa dikuduskan oleh kuasa firman Tuhan. Tentu kita akan mengalami penderitaan karena kita harus mematikan daging ini dan segala keinginannya, tetapi hidup di dalam roh, dalam kebenaran. Tidak ada lagi hawa nafsu, keinginan-keinginan serakah percabulan, saudara terkasih, tetapi mata kita tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan, yang kita senantiasa dikuduskan dalam kebenaran. Saudara terkasih, betapa di akhir zaman ini, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, bertekun di dalam membaca firman Tuhan,
dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dalam doa, dalam penyembahan, dan senantiasa kita menaikkan syukur, puji, sembah kita bagi Allah Tuhan di tempat yang maha tinggi, maha kudus, maha mulia, Allah perkasa, Alfa dan Omega. Saudara terkasih, bagi Dialah segala pujian, hormat, kemuliaan, kekuatan, dan kuasa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, kiranya apapun keadaan kita, bersukacitalah di dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Dan kiranya biarlah anugerah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Haleluya. Shalom.